ada kaleng biskuit nih. Ini isinya beneran biskuit atau bukan ya? Tuh kan bukan, ternyata isinya adalah rengginang. Pasti bukan saya aja kan yang suka terkecoh kayak gini. Tapi ini rasanya bikin saya penasaran deh. Gimana sih cara pembuatan rengginang ini? Ikuti saya ya dalam segmen Sehari Menjadi Pengusaha atau Perajin Rengginang di Kota Bandung. Si renyah gurih bernama rengginang ini merupakan camilan legendaris khas Jawa Barat. Namun, masyarakat Jawa Barat biasa menyebutnya dengan nama ranginang atau rengginang. Bahan utama pembuatan rengginang adalah beras ketan. Oh ya, beras ketan dipilih karena memiliki tekstur lengket sehingga mudah dibentuk daripada beras biasa. Proses awal pembuatan rengginang adalah mencuci beras ketan hingga bersih. Satu ember ini berisi 5 kg beras ketan. Nah, jadi beras yang sudah dicuci tadi ini harus direndam semalaman agar menghasilkan tekstur yang empuk dan nantinya rengginangnya akan berkualitas yang lebih baik. Aduh, ini berat loh teh ternyata. Ternyata berat, harus dibantuin. Wah, kamu. Saya dulu. Oke. Nah, baru tetehnya simpan sini. Oke. Yuk, yang satu lagi. Selanjutnya, beras disaring di wadah anyaman untuk kemudian dikukus. Beras ketan yang sudah kering dimasukkan ke dalam dandang yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu di atas api sedang. Beras ketan dialasi kain pengukus agar nanti mudah diangkat. Ketan dikukus sebanyak 2 kali. Pada pengukusan pertama, beras dikukus hingga setengah matang selama 20 menit. Kali ini saya akan membuat rengginang rasa ayam bawang. Rasa ini merupakan modifikasi dari rengginang pada umumnya. Dalam racikan ini ada daging ayam, bawang daun, dan penyedap rasa. Oh ya, ayam yang dipakai ayam asli loh ya, supaya rasanya lebih kuat, enak, dan gurih. Racikan bumbu selesai dibuat, saatnya memeriksa beras ketan yang tadi dikukus. Ternyata butiran beras ketannya sudah lengket dan siap diangkat. Nih, gimana cara angkatnya, Kang? Kita langsung angkat aja, ini nggak panas. Oh, langsung? Iya, ini nggak panas. Gak panas katanya. Saya coba, ini ngebul-ngebul loh. Ini nggak panas. Panas, Kang, ini mah lumayan. Dikit ujungnya aja ininya nih. Oh, ujung aja ya. Teteh tarik ininya. Oke. Nah, gitu sok. Yuk, kita 1, coba. 2, 3. Nah. Ups, panas. Oke. Nah, udah. Kukusan pertama sudah diangkat, ini waktunya memasukkan bumbu-bumbu hasil racikan tadi. Tambahkan juga 5 gelas air dan saatnya mengaduk. Ketan panas bercampur daging ayam halus, irisan daun bawang dan penyedap rasa menghasilkan aroma yang sungguh menggugah selera. Saya jadi gagal fokus nih mengaduk adonan. Nah, jadi cara mengaduknya ini juga nggak bisa sembarangan, tapi harus layer per layer ya. Jadi, Layer dioles. oh iya, sambil dioles seperti ini. Dioles, diaduk. Kemudian diaduk. Setelah semua racikan bumbu tercampur rata, beras ketannya kembali dimasukkan ke dalam dandang untuk proses pengukusan kedua. Kali ini beras ketan harus benar-benar matang agar menghasilkan rengginang yang tahan lama. Durasi pengukusan sama dengan pada pengukusan pertama. Setelah matang, proses selanjutnya adalah proses mencetak. Oh ya, biar tidak lengket, jangan lupa diberi minyak goreng ya. Jadi dari tadi saya kira ini tuh harus dipadet-padetin sampai padet. Ternyata enggak ya, Enggak Kang? juga. Kalau dipadet-padetin gitu nanti hasil pas digorengnya juga nggak Iya, oke. iya. Kayak nggak ngembang gitu. Jadi sebetulnya cuman ya cukup Ya, diteken-teken dikit aja. Nggak usah sampai padet-padet seperti itu. Inilah. Kini saatnya menjemur rengginang ini. Butuh waktu 2-3 hari agar rengginang kering merata. Tapi kalau musim hujan, waktu jemur bisa molor hingga 5 hari.
Ini kenapa sih Kang harus dibolak-balik kayak gini kan? Iya, soalnya biar bawahnya juga merata keringnya. Oh, Gitu. oke. Jadi Nah. biar digorengnya ngembang dia. Kalau sudah kering sempurna, barulah rengginang dikemas dengan ukuran 500 gram dan siap dijual ke seluruh Indonesia. Tidak hanya yang mentah, saya juga mau menggoreng rengginang matang yang juga siap untuk dijual. Sebelum menggoreng, pastikan minyak sudah dipanaskan. Pastikan juga sudah memakai sarung tangan ya, agar tidak terkena cipratan minyak. Oke, saya coba dulu ya. Wah, sepertinya saya terlalu lama memanaskan minyak. Rengginang yang saya coba goreng langsung gosong. Balikin dulu. dikit Balikin, lagi, ya. gosong ini, Gosong. beneran. Udah aja angkat. Angkat. Gosong. Berarti Nggak apa-apa kita ya, apinya masih kecilin aja, kecilin apinya. Api sudah dikecilkan, artinya minyak sudah tidak sepanas tadi. Saatnya kembali mencoba menggoreng rengginang. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Balikin. Kucek-kucek. Kucek-kucek. Tahan, balikin dulu. Balikin. Nah, kucek Oh. gitu. Jadi biar ranginannya nggak kemana-mana tuh. Ah, dia kemana-mana. Iya. Ya, gimana nyatuin dia? Kucek. Kucek-kucek gini. Ya, gitu aja di Oh. tengah-tengah. Udah, balikin. Udah. Balikin. Itu disiuk. Enggak, ini mah udah mau kenapa? Ah, ini mah udah mau gosong. Sayang, ini sama aja. Nah, ini gini kita Oh, tuh. misalnya kepanasan. Heeh. Apa-apa. Ini aku siapin ini. Ini Nah, nih, itu Kang. biar enak. Gosong semuanya. Ya, gosong lagi. Daripada terus-terusan gosong, lebih baik saya serahkan saja deh pada yang sudah berpengalaman ya. Bagian paling sulit adalah memastikan apakah rengginang sudah mengembang sempurna atau belum. Belum lagi kekhawatiran terkena cipratan minyak seperti saya. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, saya bisa menggoreng rengginang dengan baik dan benar. Aroma rengginang yang baru digoreng ini pun membuat saya tidak sabar mau mencicipi. Dari tadi sudah ikuti semua proses pembuatan rengginang dari awal sampai akhir. Ini rasanya waktunya saya icip-icip nih. Rasanya renyah, gurih, ada sedikit asin-asinnya. Ini bener-bener ngingetin saya nostalgia sama rumah saya di kampung halaman saya. Jadi kalau lebaran atau hari raya ini biasanya ada rengginang. Nah, kira-kira ada sejarah atau ada cerita apa sih di balik rengginang dan juga hari raya? Ini dia informasinya. Rengginang adalah camilan yang identik dengan hari raya. Menurut Ketua Prodi Industri Manajemen Catering Universitas Pendidikan Indonesia, Dewi Turgarini, rengginang sudah ada sejak masa kerajaan Galuh Ciamis pada 1600-an. Sejak dulu, rengginang menjadi camilan yang wajib ada dalam beberapa perayaan. Sepitan atau hitanan ini ada di situs Kampung Adat Dukuh gitu ya, itu ada semacam sajennya gitu ya, semacam sajen, dan kemudian bukan sajen tapi dia bagi anak yang akan dihitan itu akan membuat rengginang yang ukurannya besar gitu ya. Kemudian tahlilan, kemudian lebaran, ada juga upacara adat ngikis, misalin merlau, hajat bumi, hajat 7 sungai, buku tahun, itu ada sekitar 21 yang saya identifikasi. Hingga kini, eksistensi rengginang masih terjaga. Beragam inovasi rasa pun tercipta seperti keju, terasi, tenggiri, ayam bawang, balado, dan udang. Nah, itu dia keseruan saya dalam sehari menjadi pengusaha atau perajin rengginang. Sekarang ternyata rengginang sudah banyak inovasinya ya. Dan tentunya ini bisa menjadi pilihan oleh-oleh ketika Anda berkunjung ke Kota Bandung. Rizka Rizlia, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.